Musim 2026-2027 akan segera berjalan. Siapakah pemain dengan market value tertinggi di Liga 1 untuk sekarang? Sementara masih dipegang oleh penandatanganan baru Persija Jakarta, yaitu Stefan Loncar dengan market value 20,86 miliar rupiah. Tapi dalam video kali ini gua akan membahas atau memberitahu kalian top 15 market value pemain tertinggi di Liga 1 untuk musim depan. Ini masih sementara, kenapa? Karena bursa transfer itu belum ditutup guys ya, akan ditutup nanti di akhir bulan ini gitu ya. Tapi gue masih pengen bahas aja gitu karena ini menarik banget, karena dari top 15 itu masih didominasi oleh pemain-pemain bukan baru sih ya, masih bertahan dari musim kemarin gitu ya. Sejauh ini ada 18 tim di Liga 1 ya, sudah terhitung dengan Adiaksa dan juga Garuda Yaksa yang promosi. Nah, dari 18 tim tersebut ada 528 pemain yang didaftarkan di Liga 1 gitu ya, dan 170 pemainnya itu asing guys ya, atau 30,2%-nya itu asing, sisanya pemain lokal semua. Apakah di top 15 didominasi oleh pemain lokal? Gua katakan sih tidak juga, ada pemain lokal juga tapi itu kan diaspora gitu guys ya. Nah, kemudian juga dari 170 pemain asing di Liga 1 itu hampir dari semuanya itu merupakan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama di klubnya masing-masing. Artinya memang pemain lokal itu market value-nya masih rendah, kemudian kalah bersaing juga di klubnya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian jika market value-nya dikumpulkan dari total 528 pemain yang ada di Liga 1, itu akan membuat kita tercengang ya jumlahnya gitu. Jadi market value gabungan dari Liga 1 itu di angka 1453,63 miliar rupiah atau setara 1,4 triliun. Kecil banget ya. Ya kecil kalau dibandingkan dengan hasil-hasil korupsi di negara kita. 1,4 T, sedangkan korupsi aja 270 triliun gitu. Ini kecil banget gitu ya. Nah, kita langsung saja mungkin ke top 15 market value pemain tertinggi di Liga 1 gitu ya. Kita mulai dengan posisi 15 dulu. Di posisi 15 ada pemain timnas senior kita, yaitu Jordi Amat, pemainnya Persija Jakarta. Nah, sekarang Jordi Amat itu memiliki market value sebesar 9,56 miliar rupiah ya. Dia memiliki market value tertinggi sepanjang karirnya itu di angka 86,91 miliar, dan itu ketika dia masih berkarir di Spanyol guys ya. Nah, angka 9,56 miliar ini menurut gua sih setara dengan kondisi sekarangnya Jordi Amat gitu, karena dia sudah usia di 34 tahun ya, karena juga dia sudah underperform juga gitu walaupun berlabel timnas Indonesia gitu guys ya. Menurut gue sih ini setara lah, tapi bisa dikatakan sedikit mahal juga untuk Jordi Amat, mungkin karena dia berlabel timnas gitu jadi mahal ya. Nah, kemudian kita lanjut ke posisi 14. Di posisi 14 ada Denilson Junior. Denilson Junior ini memiliki market value sebesar 10,43 miliar rupiah. Dia akan merupakan pemain di Dewa United ya. Nah, kemudian juga dia memiliki market value tertinggi sepanjang karirnya itu di angka 22,60 miliar rupiah guys. Apakah setara sekarang market value 10,43 miliar ini? Dalam artian market value-nya sudah turun karena memang Denilson Junior itu juga kan sudah berusia 31 tahun. Kemungkinan besar market value 22,60 miliar ini ya ketika usianya masih 20-an gitu, sebelum ke Liga 1 ya. Kemudian kita next ke posisi 13. Di posisi 13 ada pemain Persib Bandung dan juga pemain timnas kita, yaitu Eliano Reinders. Eliano sekarang itu memiliki market value sebesar 10,43 miliar rupiah. Market value tertinggi sepanjang karirnya Eliano itu ada di angka 11,30 miliar rupiah, dan itu ketika dia masih di PEK Zwolle dan juga ketika perpindahannya ke Persib Bandung gitu ya. Kenapa market value dari Eliano ini turun menjadi 10,43 miliar? Karena durasi kontraknya sudah menyusut dengan Persib Bandung. Sekali lagi gue tekankan, jika market value itu bukan gaji guys ya. Market value itu adalah nilai pasar dan faktornya itu banyak ya. Market value rendah atau tinggi, atau tinggi, naik atau turun itu banyak sekali faktornya. Yang pertama jelas karena durasi kontrak, performa, dan juga yang lain-lainnya, ada dari sponsor juga gitu ya. Berhubung Eliano ini umurnya masih 25 tahun, ada kemungkinan besar market value dari Eliano itu kembali lagi naik, apalagi dengan performanya dengan Persib di musim kemarin, kemudian berprestasi menjadi juara juga. Apalagi nanti musim depan kalau misalkan Persib juara lagi, kemudian juga melangkah jauh di Asia, kemungkinan besar market value dari Eliano ini akan naik guys ya, walaupun durasi kontraknya akan menyusut. Apalagi kalau misalkan di musim depan ternyata diperpanjang lagi oleh Persib, tentu saja market value dari Eli itu akan naik drastis guys. Kemudian
Kita next ke posisi 12. Di posisi 12 ada penandatanganan barunya Persib Bandung, yaitu Balsa Sekulic. Balsa Sekulic ini memiliki market value sebesar 10,43 miliar rupiah dan market value tertinggi sepanjang karirnya itu ya sekarang ketika di Persib Bandung dengan angka 10,43 miliar rupiah. Walaupun dia usianya sudah 28 tahun, tapi prestasinya itu kan dia menjadi top skor di Liga Montenegro musim kemarin gitu. Ada kemungkinan besar Balsa Sekulic ini market value-nya naik ketika dia membela Persib Bandung karena kontraknya 2 tahun. Kalau misalkan ternyata di musim depan Balsa Sekulic menjadi salah satu top skor, dan gue yakin dia itu akan menjadi salah satu pemain di top 3 top skor Liga 1 musim depan gitu. Kemudian Persibnya berprestasi menjuarai liga lagi, apalagi melangkah jauh di Asia, tentu market value dari Balsa Sekulic ini akan mengalami kenaikan guys ya. Apalagi di debutnya gue yakin dia ini akan gacor parah di liga musim depan gitu. Nah, kemudian kita next ke posisi 11. Di posisi 11 ada penandatanganan barunya Persib Bandung lagi, yaitu Cak Sandi ya. Ada Sandy Walsh guys ya. Nah, Sandy Walsh ini memiliki market value sekarang update-nya di angka 10,43 miliar rupiah ya. Sebelumnya market value tertinggi dia sepanjang karirnya itu ada di angka 34,76 miliar rupiah. Cak Sandi ini masih berusia 31 tahun dan menurut gua market value 10,43 miliar dan di usia 31 tahun ini masih terbilang tinggi untuk di Liga 1 untuk Cak Sandi Walsh gitu ya. Nah, kita masih menantikan debutnya di Persib Bandung karena sepertinya melawan Bali saja belum bisa dimainkan karena memang Cak Sandi masih pemulihan cedera ketika dia membela timnas Indonesia di AFF gitu ya. Nah, kemudian juga kita next ke posisi 10. Di posisi 10 ada pemainnya Bali United yaitu TP Yachida. Yachida ini market value-nya sebenarnya sama dengan Cak Sandi ya, ada di angka 10,43 miliar rupiah dan usianya masih muda. Pemain Jepang ini masih berusia 24 tahun dan kemungkinan besar market value-nya bisa naik lagi karena market value tertingginya saja masih sama 10,43 miliar. Artinya sekarang itu adalah market value tertinggi sepanjang karirnya TP Yachida. Performanya di musim kemarin bersama Bali United, dia itu menjadi salah satu pemain atau tulang punggungnya Bali United kan, salah satu key playernya Bali juga di musim kemarin. Ada kemungkinan market value dari TP Yachida ini akan terus mengalami kenaikan guys. Kemudian kita next ke posisi 9. Di posisi 9 ada Timen Gopel ya, pemain Bali United lagi dengan market value sebesar 10,43 miliar rupiah. Dia merupakan pemain asal Belanda dan market value tertinggi sepanjang karirnya di angka 15,64 miliar rupiah. Memang Bali United ini ngeri banget di musim ini ya. Penandatanganan barunya saja market value-nya itu mahal-mahal gitu guys. Kemudian kita next saja ke posisi 8 dan di posisi 8 ini baru pemain asli lokal kita yaitu Rizky Ridho. Ridho sekarang memiliki market value sebesar 11,30 miliar rupiah dan sekarang merupakan market value tertinggi sepanjang karirnya Ridho dan kemungkinan bisa naik lagi gitu ya karena dia berlabel timnas, kapten timnas juga, menit bermain banyak gitu ya, capsnya banyak juga karena dia usianya masih 24 tahun juga. Ada kemungkinan akan naik lagi apalagi kalau misalkan abroad, walaupun memang sedikit sulit untuk Ridho gitu, namun di angka segini ya cukup pantas lah untuk Ridho ya. Nah, kemudian kita next ke posisi 7. Di posisi 7 ada Juan Villa atau Juan Felipe Villa, salah satu duet mautnya Peralta di musim kemarin ketika mereka masih di Borneo FC gitu ya. Nah, sekarang Juan Villa itu masih di Borneo dan diperpanjangkan kontraknya gitu. Dan sekarang dia memiliki market value sebesar 11,30 miliar rupiah dan 11,30 miliar ini merupakan market value tertinggi dari Juan Villa gitu guys ya. Usianya masih muda yaitu 26 tahun. Dari kasus Juan Villa dan juga Peralta, kemudian Berguinho, menurut gua Borneo FC adalah klub yang talent scoutingnya itu paling bagus menurut gua karena produktif semua, terbukti dengan Juan Villa dan juga Peralta gitu guys ya. Nah, kemudian kita next saja ke posisi 6 gitu. Di posisi 6 ada Njabulo Blom. Njabulo Blom ini pemain dari Borneo juga. Nah, kembali lagi usianya masih muda juga ya, masih 26 tahun. Dia merupakan pemain asal Afrika Selatan dan sekarang market value-nya itu di angka 11,30 miliar rupiah dan market value tertinggi sepanjang karirnya Njabulo Blom ini ada di
di angka 20,86 miliar rupiah guys ya. Jadi Bali United, Persib, Persija dan juga Borneo ini pemainnya bisa dikatakan mahal-mahal banget ya, mahal-mahal banget gitu. Apakah market value para pemainnya mahal menjamin juara? Tidak juga guys. Kemudian kita next ke posisi 5. Di posisi 5 kembali lagi dari pemain Bali United, yaitu Remco Balk. Remco Balk ini memiliki market value sebesar 11,30 miliar rupiah karena memang usianya juga masih muda, yaitu 25 tahun. Dia merupakan pemain asal Belanda. Kemudian market value tertinggi sepanjang karirnya itu ada di angka 12,17 miliar rupiah guys. Ada kemungkinan akan naik lagi. Gimana performanya nanti di musim depan gitu guys ya. Nah, kemudian kita next di posisi 4. Di posisi 4 bukan dari Persija, Persib, Borneo dan juga Bali, tapi dari Persebaya ya. Ada Miguel Pereira dengan market value sebesar 12,17 miliar rupiah dan nilai tersebut merupakan market value tertinggi sepanjang karirnya Miguel Pereira guys ya. Dia merupakan pemain asal Portugal dan usianya masih 27 tahun dan dia merupakan pemain dengan market value tertinggi untuk skuad Persebaya gitu ya. Kita tunggu saja performanya di musim depan. Apakah market value 12 miliar ini setara dengan performanya? Kita lihat saja di musim depan guys. Kemudian next ke posisi 3. Di posisi 3 ada Mr. MVP atau pemain terbaik Liga 1 musim kemarin. Siapa lagi kalau bukan Mariano Peralta guys ya. Penandatanganan baru Persib Bandung ini memiliki market value sebesar 13,4 miliar rupiah. Market value Peralta itu mengalami kenaikan dari musim kemarin. Kalau nggak salah ketika di Borneo market value-nya itu masih ada di angka 9 atau 10 miliar. Nah, setelah dia menjadi pemain terbaik, market value-nya naik menjadi 13 miliar rupiah gitu ya. Dan karena durasi kontrak dengan Persib Bandung juga gitu. Untuk umurnya, untuk di Liga 1 belum terlalu tua karena dia masih 28 tahun. Dan market value tertinggi sepanjang karirnya Peralta itu ada di angka 22,60 miliar rupiah guys ya. Dan menurut gua ini akan naik lagi untuk 1 atau 2 tahun ke depan gitu. Turunnya itu ketika Peralta sudah melewati umur 30 tahun. Apalagi dia diproyeksikan untuk menjadi key player atau pemain kunci di Persib musim depan gitu. Kita sudah lihat dari pramusim Piala Presiden dan juga Dewata Challenge Series. Pasti Peralta itu akan menjadi pemain kuncinya Coach Igor Tolik gitu ya. Dan itulah yang akan membuat market value dari Peralta itu akan terus naik gitu guys. Kemudian kita lanjut next ke posisi 2. Di posisi 2 ada pemain dengan market value tertinggi di musim kemarin, yaitu Prof Tom Haye. Tom Haye itu di musim kemarin market value-nya sebesar 17,73 miliar kalau nggak salah ya. Dan sekarang mengalami penurunan menjadi 15,64 miliar rupiah. Kenapa turun? Karena memang durasi kontrak bersama Persibnya mulai menyusut, tinggal 1 tahun lagi gitu guys ya. Nah, kembali lagi tadi market value itu bukan karena gaji dan juga yang lain-lain. Ada faktor dari durasi kontrak yang paling mempengaruhi. Kalau performa Prof Tom Haye di musim kemarin yang kita tahu bagus banget, dia kan masuk ke base 11 di Liga 1 juga gitu. Dan di usia 31 tahun dia market value 15,64 miliar bisa dikatakan tinggi gitu. Ya itulah dari sini kita bisa lihat jika performanya Tom Haye itu dengan usianya itu benar-benar tidak diragukan lagi, dia masih top perform di usianya ke 31 tahun gitu ya. Karena market value-nya masih di angka 15,64 miliar, masih tinggi banget. Dan menurut gua dia tidak mediocre. Market value 15,64 miliar ini pantas banget untuk Prof Tom Haye gitu. Walaupun untuk musim depan-depannya sepertinya akan mengalami penurunan. Pertama karena usia, kemudian juga tentu durasi kontrak juga. Kita tinggal tunggu saja. Kemudian next ke posisi pertama, tentu sudah gue sebutkan juga, ada Stefan Loncar. Pembelian barunya Pembelian barunya Persija Jakarta. Sorry guys ya. Dia menjadi pemain dengan market value tertinggi sementara di Liga 1 musim ini karena bursa transfer belum ditutup dengan nilai 20,86 miliar rupiah. Dia merupakan pemain dari Bosnia ya, dan market value tertinggi sepanjang karirnya itu ada di angka 43,45 miliar rupiah. Stefan Loncar ini akan menjadi pemain
kunci dari Sintayong untuk mengarungi musim depan bersama Persija Jakarta. Kita tinggal tunggu saja apakah market value tinggi ini membuktikan kualitas dari Stefan Loncar ataukah dia dicap sebagai mediocre atau dicap sebagai pembelian gagalnya Persija. Kita tinggal tunggu saja karena market value-nya tinggi. Kalau untuk pemain dengan market value tertinggi di musim kemarin, market value tinggi ya menjamin performanya juga. Siapa lagi kalau bukan Prof Tom Haye ya. Dengan market value tertinggi di Liga 1, Tom Haye performanya ya tidak menurun, bahkan lebih meningkat. Dia staminanya bagus, bisa bermain 90 menit juga gitu. Apakah hal itu akan dialami sama dengan Stefan Loncar? Kita tidak tahu. Kita tinggal tunggu saja untuk musim depan, guys. Nah, itulah top 15 pemain dengan market value tertinggi di Liga 1 Indonesia, guys ya. Untuk update-nya gua akan update terus kalau misalkan ada pemain pembelian baru dari klub Indonesia yang ternyata market value-nya itu tinggi. Jadi top list ini akan bisa berubah ya sebelum bursa transfer itu ditutup, dan gua akan update terus. Sementara sekarang sudah ada di angka 1,4 triliun untuk keseluruhan pemain yang ada di Liga 1 dari 18 tim dan dari 528 pemain. Dan di top 15 jujur ya, hanya satu pemain lokal kita yang benar-benar murni lokal, yaitu Rizky Ridho ya, yang bisa masuk ke top 15. Selebihnya bisa dikatakan asing karena ada pemain timnas lainnya juga itu diaspora, guys, bukan pemain lokal kita ya. Bisa kita kasih applause untuk Rizky Ridho yang masih bisa bersaing dengan para pemain lokal dari market value-nya. Benar-benar applause banget untuk Ridho lah. Dan semoga saja selain Ridho akan banyak sekali pemain-pemain lokal yang market value-nya tinggi. Kalau market value-nya tinggi ya dalam artian pemain itu berkualitas gitu, guys ya. Itu bisa jadi faktor juga gitu ya. Nah, mungkin untuk video kali ini gue sudah sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya, guys. Terima kasih banyak. Hatur nuhun, guys.